Sekarang kita sudah bersama Pak Saji selaku Juru kunci Jupel dari atau Jupel dari Petilasan Rawabayu. Dan langsung saja kita akan ngobrol agar lebih mengatur lebih detailnya tentang sejarah Rawabayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari UINSA, dari KKN 21. Iya. Nah, tujuan kami di sini Iya. untuk mengetahui lebih jelasnya tentang sejarah Rawabayu. Oh, gitu. Nggih. Maaf Mas, kenalkan nama saya Pak Saji, Nggih. Jupel, juru pelihara situs pertapannya Prabu Tawangalun. Ini bukan pura, bukan gereja, bukan musola, bukan wihara. Ini situs pertapannya Prabu Tawangalun yang bertempat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini namanya situs pertapannya Prabu Tawangalun. Situs pertapan. Yang boleh masuk situs ini tidak satu aliran agama. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Muslim silakan untuk bisa mohon di sini. Ya. Dengan persyaratan Mbak Bunga, Mbak Dupa, Mbak Menyan boleh. Tidak bawa tidak apa-apa. Yang penting kita di dalam berdoa menurut keyakinan agamanya Masing-masing. Satu cerita sejarah di situ gini Mas. Prabu Tawangalun saat menggantikan ayahnya, namanya Mas Kembar Tanpa Uno, Pangeran Kedawung, tahun 1659. Kekuasaannya meliputi Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Penarukan. Ya. Namun saudaranya banyak yang ini. Demi keamanan dan kedamaian kerajaannya, Prabu Tawangalun itu rela menyerahkan tahtanya kepada adiknya namanya Mas Wilobroto. Mas Wilobroto adiknya. Maka dari itu lokasi ini diyakini sebagai tempat, gitu, habis menyerahkan tahta kepada adiknya, dia lari ke Wonobayu. Tahun 1659 dia bertapa di sini. Tuh. Terus lanjutannya. Oh, berarti jadi ketika tahun 1659 itu ada konflik keluarga. Karena dikasih kerajaan oleh ayahnya. Kenapa kok adiknya tidak dikasih gitu? Gitu. Jadi sehingga iri. Konflik daripada tengkar sama saudara, dia mengalah. Bukan kalah, dia mengalah dikasihnya sama adiknya. Maka dari itu lokasi ini diyakini sebagai tempat pertapaannya setelah menyerahkan tahta kepada adiknya Mas Wilobroto. Itu Mas. Habis itu petilasan Prabu Tawangalun ini jenisnya gimana Pak? Apa untuk bertapa atau ibadah? Itu gini. Karena dinamakan pertapaannya, ini istilah petilasan itu bekas. Bekas bertapa di sini. Apa di dalam itu? Batu yang tempat duduk. Nanti boleh kalian lihat di dalam untuk mohon berdoa di dalam ya. Tuh. Jadi untuk selama mohon maaf ini berapa lama untuk Prabu Tawangalun bertapa di sini itu berapa lama? Ya kurang lebih kira-kira ya nggak sampai puluhan tahun. Oh, nggak sampai puluhan. Berarti sebentar, Pak ya? Iya. Dia setelah bertapa di sini dapat petunjuk dari Yang Maha Suci, disuruh melanjutkan perjalanan ke timur utara. Nanti kalau ketemu bersama harimau putih, dia disuruh numpang harimau putih. Kemana perjalanan harimau putih, dia harus mengikuti. Jadi tidak perlu lama dari sana ada harimau putih, minta ditumpang beliau dan numpang harimau putih. Kemana perjalanan diikuti. Tahu-tahu setelah dari sana tempat ada namanya tempat perbuatan itu, harimau itu tidak mau jalan. Nah, setelah itu Tawangalun turun dari harimau ini. Harimau dilihat kok tidak ada, hilang. Kata orang dulu melecut. Melecut. Maka di sana ada desa Peletutan. Tahu Taman Kerajaan Macan Putih? Iya, ada. Belum pernah ke sana, cuma tahu tapi belum pernah ke sana. Ada waktu silahkan lagi. Jadi ada petapaannya, ada kerajaannya. Gitu. Ya, dari sana dibangunlah kerajaan, namanya Kerajaan Macan Putih. Tahun berapa? Tahun 1668.
bangunnya kerajaan. Oh, berarti kira-kira bertapanya itu sekitar 9 tahun Pak nggih. Ya, 9 tahun. Kemudian berarti Rawa Bayu ini itu cikal bakal dari kerajaan Macan Putih seperti ya itu. memang awalnya Oh dari sini. gitu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang kan ini ada petilasannya, tempat bertapa Prabu Tawang Alun. Nah di belakang di sekitar sini tuh banyak air, sumber air seperti itu. Apakah ini ada berkesinambungan antara ketika Prabu Tawang Alun bertapa kemudian Ya, sehingga muncul sumber Ini, air Mas, seperti itu? satu contoh dan kenyataannya. Rawa Bayu ini banyak sumber Mas. Ada sumber Taman Kaputren, ada sumber Dewi Gangga, ada sumber Kamulyan, ada sumber Panguripan, ada sumber Rahayu. Yang berdekatan sama pertapaan Tawang Alun adalah sumber Kamulyan, sumber Panguripan, sumber Rahayu. Satu contoh sekarang, kenapa kok beliau cari tempat kok selalu diliputi oleh sumber-sumber air? Karena orang kalau jauh sama air gimana? Kan susah. Iya. Ini satu. Yang kedua, sampai sekarang Mas, masyarakat Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, pun luar Desa Bayu, itu kok kita itu ambil sumber mandi. Apa sumbernya mandi? Tidak. Sumbernya airnya tidak mandi. Yang mandi karena Allah. Kemudian Pak ini kan Rawa bisa dibilang telaga ini kan besar sekali. Iya. Apakah ini dari dulu memang sudah besar atau Nah, itu dulu itu memang kecil Mas Rawa. kecil? Terus di Rawa ini gimana? Bambu antara yang barat sama yang timur tembok jadi satu, yang selatan sama yang barat utara jadi satu. Jadi dulu ini dekat, cuma sempit. Sempit. Sekarang lebar-lebar kan karena erosi berapa tahun. Ya, tanah-tanah kena hujan akhirnya longsor. Tuh, enggak diperlebar, enggak. Nah, oleh dinas pengairan dibikinkan sandaran seperti itu. Sini Mbak, saya mau sampaikan ya. Selain dari situs pertapan Prabu Tawang Alun, itu yang sebelah selatan ada sebuah candi namanya Candi Puncak Agung Macan Putih. Sebelah baratnya candi itu ada pura namanya Pura Giri Mulya Agung. Karena apa? Ini wisata, ya, tempat pengunjungnya orang-orang yang di wisata. Karena di wisata itu yang mendatangi tidak satu aliran agama. Maka dari itu di sini dipilihkan tempat-tempat untuk ibadah dalam satu-satunya agama. Kalau Muslim itu sudah ada musola. Kalau umat Hindu yang dari mana, dari Bali itu di sana sudah ada pura. Kan di sana ada pura. Mungkin ada tempat-tempat selain petilasan, selain pura atau tempat yang selain yang mungkin sakral atau Ada. keramat gitu Pak. Sampai nanti kalau tahu coba sampean tahu. Di rumah tepi Romo itu Ya. ada rumah ya. Ya. Terus kalau di sebelah timurnya kan ada jalan turun. Sampean ikuti aja. Itu masuk dalam Linggayoni. Tahu Linggayoni? Tahu enggak? Kurang tahu Bapak. Nah itu jalannya itu. Yang jalan. Nanti setelah dari Linggayoni pintunya dibuka dulu. Sampean mau masuk mau ambil gambarnya dulu. Itu ada batu besar. Oh, batu. Batu besar Oh, iya. itu dinamakan Linggayoni. Dulu itu ada tugas dari mana itu dari Jogja, orang suci, cari temuan-temuan baru. Saya kasih di situ, saya itu dicari, ya dengan alat tidak tahu alatnya apa itu. Pas dicari saya dikasih tahu, Mbak Haji, ya batu ini 500 tahun yang lalu letusan dari Gunung Raung. Gunung Raung. Maka dari itu ini harus sampai bersih. Setelah saya bersih, datang tamu dari Bali. Sekarang dibangun oleh beliau, dikasih pagar itu. Alhamdulillah sekarang bisa baik untuk jadi orang-orang dari Bali itu mau tangki di Rawa ini, mau datang di Rawa Bayu, datang ke sini. Di Rawa Bayu ini memang ada kegiatan dari umat Hindu yang dinamakan melasti. Kalau mau hari Nyepi itu kan mengadakan melasti. Pasti. Jadi semua umat Hindu dari lereng Raung
Lemor, Kalibaru, Genteng, Songgon, ini semua Serabi itu kumpul sini semua mengadakan upacara itu Melasti. Oh, berarti tiap nyepi tahun. 1 tahun sekali ketika nyepi umat Bulan Hindu Maret. bulan Maret itu nggih. Berarti umat Hindu berkumpul di sini untuk beribadah, Iya. melakukan upacara melasti. Melasti. Oh, seperti itu. Rowo Bayu ini sebetulnya ada namanya Batu Garuda. Oh, batu Ada Garuda. gua. Ada gua Iya, juga. belakang. Itu sebetulnya gini. Mana Mbah yang dinamakan Batu Garuda? Ambil gambar. Jadi nanti sampai dituntut oleh tamu-tamu, oleh pengunjung. Bisa mengatakan buktinya ada. Mungkin dari kami juga mohon maaf ketika ada salah kata atau ketidaksengajaan kami melakukan kesalahan, kami juga mohon maaf. Sama-sama ya, sama-sama. Karena mungkin ketidaktahuan kami seperti itu. Sama-sama. Kemudian terima kasih Iya. untuk Pak Saji karena sudah meluangkan waktunya Iya, untuk kami untuk mewawancara seperti itu. iya, terima kasih. Nah, mungkin seperti itu aja wawancara kami dari Pak Saji. Jadi kita mengetahui banyak sejarah dari Rowo Bayu ini, yaitu mungkin tentang petilasan, telaga, sumber air ataupun batu linggoyani seperti itu. Yang ada di Nah, Rasan. seperti itu. Jadi selain sejarah, kita juga dapat pesan atau nasihat dari Pak Saji agar kalau tidak mau dibohongin orang, kita juga jangan membohongin orang. Jadi mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo, Bapak.